Oke, silakan kelompok selanjutnya. Sip. Kowe Agung. Salah. Aduh. Bahaya, bahaya. Sip. Sip. Iki. Wis katon urung? Udah, Gung. Di share screen, di gedein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk menyelesaikan perencanaan asuhan keperawatan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Agung Pamungkas, Arum Anindika, Iyasa, Indriani Suci Pangestu, Ratna Mujiatun, Jaida Sikti Asih. Perencanaan ASKEP, rencana asuhan keperawatan merupakan alat untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan diagnosis keperawatan klien, kriteria hasil, strategi, intervensi keperawatan, dan evaluasi. Yang Bentar, kedua, Gung. rencana asuhan Ini layarnya yang lain pada pindah apa enggak? Enggak pindah. Pindah? Pindah ora? Enggak pindah. Nah, digedein dulu, Gung. Full screen loh, Gung. Ini masih di itu, Gung, masih di judul sama nama anggota. Klik enable editing. Enable editingnya diklik, Gung. Sorry.
Nah, oh belum. Cet, jika Bang. Sabar, Gong, sabar. Ya. Terus pindah. Oke. Ya, sip, Gong. Mohon maaf kesalahan ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Perencanaan ASKEP atau asuhan keperawatan. Yang pertama adalah rencana asuhan keperawatan merupakan alat untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan diagnosis keperawatan klien, kriteria hasil, strategi, intervensi keperawatan, dan evaluasi. Yang kedua, rencana asuhan berfungsi sebagai sarana utama untuk meningkatkan pendekatan asuhan keperawatan yang individual dan konsisten melalui dokumentasi masalah utama klien dan melalui rencana untuk mengurangi untuk mengurangi atau modifikasi masalah. Perawat memfasilitasi koordinasi seluruh anggota tim perawat kesehatan. Tujuan perencanaan asuhan keperawatan. Yang pertama adalah tujuan administratif. Mengidentifikasi fokus keperawatan klien individu atau kelompok. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi kesehatan lainnya. Menyusun kriteria guna mengulangan asuhan keperawatan dan evaluasi berhasilan asuhan keperawatan. Yang keempat, menyediakan kriteria klasifikasi klien. Tujuan klinik menjadi suatu pedoman dalam penulisan mengkomunikasikan asuhan keperawatan yang akan diimplementasikan dengan perawat lainnya seperti apa yang akan diajarkan, apa yang harus diobservasi, dan apa yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menyusun kriteria hasil outcome guna menggulangan asuhan keperawatan dan evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan. Yang keempat, rencana intervensi yang spesifik dan langsung bagi perawat untuk melaksanakan intervensi pada klien individu dan keluarganya. Tipe rencana intervensi. Intervensi perawat adalah respon perawat terhadap kebutuhan perawatan kesehatan dan diagnosa keperawatan klien. Intervensi ini tidak membutuhkan supervisi atau arahan dari orang lain. Sebagai contoh, intervensi untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang aktivitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hygiene adalah tindakan keperawatan mandiri. Intervensi dokter didasarkan pada respon terhadap diagnosa medis dan perawat menyelesaikan instruksi tertulis dokter, misalnya memberikan medikasi, mengimplementasikan suatu prosedur invasif, mengganti balutan, dan menyiapkan klien untuk pemeriksaan diagnostik. Sebagai contoh, dokter menginstruksikan untuk mengganti balutan 2 kali sehari, medikasi intervena setiap 6 jam, dan pemindaian tulang untuk Tuan E. Perawat memadukan setiap instruksi ini ke dalam rencana perawatan Tuan X sehingga instruksi ini disesuaikan secara aman dan efisien. Intervensi kolaboratif. Intervensi kolaboratif adalah terapi yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dari berbagai profesional perawat kesehatan. Menurut Carpenito dan Moyet 2007 ada 2 tipe intervensi keperawatan. Yang pertama, intervensi perawat yaitu intervensi yang dibuat oleh perawat dan akan dilaksanakan oleh tim perawat lain. Yang kedua, intervensi medis. Intervensi
delegasi, yaitu intervensi yang dibuat oleh medis atau perawat senior dan akan dilaksanakan oleh perawat lain. Instruksi dokter bukan merupakan instruksi untuk perawat, melainkan untuk klien yang akan dibantu oleh perawat jika ada indikasi. Komponen rencana tindakan. Diagnosa keperawatan. Diagnosa harus merupakan prioritas utama untuk merawat klien. Hal tersebut harus menyangkut langsung ke arah situasi yang mengancam kehidupan klien. Kriteria hasil dapat diukur dengan tujuan yang diharapkan yang mencerminkan masalah klien. Strategi pemulihan strategi atau pemilihan strategi dalam asuhan keperawatan diantaranya A. Identifikasi strategi utama untuk implementasi. B. Strategi sesuai dengan kriteria hasil. C. Strategi didasarkan pada rasional yang ilmiah. Yang D. Strategi ditentukan bersama-sama dengan klien. Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah perilaku yang diprogramkan yang sifatnya terdiri yang berasal dari strategi yang teridentifikasi dan mengarah pada hasil klien dan perawat dilibatkan dalam tindakan bersama-sama dengan kebutuhan lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah-langkah perencanaan asuhan keperawatan. Yang pertama, penelitian prioritas. Proses penilaian prioritas dimulai dengan daftar penyusunan diagnosis keperawatan. Penyusunan diagnosis yang berdasarkan prioritas ini mencakup memikirkan dan memutuskan urutan referensi masalah klien. Biasanya masalah yang mengancam jiwa baik aktual yang mungkin terjadi dipertimbangkan sebelum masalah yang mengancam kesehatan baik aktual maupun potensial. 2. Tujuan jangka panjang. Pencapaian tujuan jangka panjang menghasilkan resolusi masalah kesehatan yang ditunjukkan dengan diagnosis keperawatan. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Pencapaian yang mengarah pada pencapaian utama tujuan jangka panjang. Terdapat 3 karakteristik tujuan jangka pendek. Yang pertama adalah penampilan, kondisi, dan kriteria. Yang keempat, menentukan kriteria hasil adalah standar atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan klien atau keterampilan perawat. Kriteria hasil untuk mendiagnosa keperawatan untuk mewakili status kesehatan klien yang dapat dicapai atau diperintahkan melalui rencana tindakan yang mandiri. Prinsip dan pedoman penulisan rencana tindakan. Secara umum, pedoman untuk rencana keperawatan yang efektif adalah sebagai berikut. A. Sebelum menulis, cek sumber informasi data. B. Buat rencana keperawatan yang mudah dimengerti. Gunakan gambar atau grafik kalau perlu. Tuliskan harus jelas, spesifik, dan dapat diukur dan kriteria hasil sesuai dengan identifikasi masalah. Yang D. Memulai instruksi perawatan harus menggunakan kata kerja seperti catat, informasikan, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agung. Ya, untuk kedua kelompok dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menambahkan? Gimana, teman-teman? Di stop share screen aja, Gung. Udah selesai. Gimana, Mbak-mbak? Nggak ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa diakhiri sekarang. Rizky di screenshot. Oh iya. Nggak ada yang ditanyakan kan? Kita akhiri aja ya. Semuanya Iya. kameranya di-on Siap, kan? siap, siap. Semuanya kameranya di-on kan? Slide pertama. Ade, Dewi, Evita, Ratna. Diaktifin kamera depannya. Ratna. Ahmad Suhandi action. Dewi. Udah kan, Ki? Belum kelihatan. Oke ya, slide pertama. Dilihatin mukanya. 1, 2, 3. Oh iya, ayo mau pergi ya. Waalaikumsalam. Wis Roke. Slide kedua. Leni, Lutfatul, Novita Sari, Anggita, NA, sama Ina Seli. Diaktifin kameranya. Satu, 2, 3. Slide terakhir. Slide terakhir. Satu, 2, 3. Teman-teman, makasih ya mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini. Selamat liburan, jangan lupa jaga kesehatan. Hanya liburan. Ya. Liburan kemana, Ki? Wassalamualaikum. Ini tak tutup ya, room Zoom-nya ya. Oke, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.